Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Sondari, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2022 dengan nomor pokok mahasiswa 222154052. Tujuan saya membuat video untuk mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Ekstrak Minyak Kemiri Terhadap Pertumbuhan Alis. Di zaman sekarang, di mana semuanya sudah semakin maju, semakin berkembang, banyak teknologi-teknologi yang bermunculan dengan berbagai kegunaan dan juga keunggulannya. Misalnya, alat teknologi sulam alis. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu sulam alis? Seperti ini? Atau kayak gini? Yuk kita bahas. Menurut Dr. Patricia Lucas Gontoro dalam Hello Sehat menyebutkan bahwa sulam alis merupakan prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna dalam alis dengan bantuan alat khusus. Wah, berarti bisa secara instan ya mengisi alis yang tebal hanya dengan menanamkan pigmen berwarna saja dengan bantuan alat khusus. Tetapi, apa sih dampak yang akan ditimbulkan dengan kegiatan sulam alis ini? Nah, dampak yang akan dirasakan pada saat melakukan kegiatan sulam alis ada dampak positif dan juga ada dampak negatif tentunya. Dampak positifnya, alis akan secara instan terlihat bentuknya lebih bagus, lebih tebal, dan juga lebih menarik lagi. Tetapi dampak negatifnya, pada saat proses pengerjaannya itu akan menimbulkan luka di kulit alis, sehingga nantinya akan menyebabkan iritasi. Yang kedua, tinta yang ditanamkan di alis ini akan menyebabkan iritasi ditandai dengan bercak-bercak merah, rasa gatal, dan juga rasa panas. Seremnya teman-teman kalau misalkan mendengar dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu, ada gak sih alternatif lain yang bisa digunakan untuk menebalkan alis dengan cara alami ataupun dengan cara rempah-rempah? Nah, ternyata terdapat rempah-rempah yang bisa digunakan untuk pertumbuhan alis, yaitu kemiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiri atau Alerites molucana adalah pohon yang buahnya berkulit keras, isinya banyak mengandung minyak dan biasa digunakan untuk bumbu. Buah kemiri berbentuk bulat, sebesar ibu jari kaki, kulitnya hitam keras sekali. Kulit luar kaku isinya berwarna kuning, terdiri dari dua belahan. Selanjutnya, kandungan kemiri dan minyak kemiri. Yang pertama ada vitamin A, vitamin B1 tiamin, vitamin B9 folat. Yang kedua, zat saponin, flavonoid, polyphenol, dan phytosteron. Yang ketiga, mengandung asam esensial yang sangat tinggi. Dan kandungan yang keempat ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, untuk kandungan vitamin A, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B9 atau folat, dan juga zat saponin, zat flavonoid, zat polyphenol, dan juga zat phytosteron ini memiliki khasiat untuk menyuburkan rambut alis dan juga menghitamkan rambut alis. Untuk kandungan yang ketiga, yaitu mengandung asam esensial yang sangat tinggi ini, bagus untuk membentuk jaringan kulit dan rambut yang sehat. Selanjutnya, kandungan yang terakhir yaitu yang keempat, mengandung asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh ini berfungsi untuk mencegah kerusakan rambut dan juga menutrisi rambut, termasuk rambut alis tentunya. Setelah membahas topik yang pertama terkait mengenal kemiri, kita sudah mengetahui apa itu kemiri, kandungannya apa saja, serta manfaatnya untuk apa saja. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang kedua terkait penelitian pengaruh ekstrak minyak kemiri terhadap pertumbuhan alis. Yang pertama ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya ekstrak minyak kemiri terhadap pertumbuhan alis. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang dilakukan dengan cara uji coba. Nah, saya melakukan uji coba ini dengan waktu yang terbatas yaitu 7 hari. Dilakukan kepada 2 orang, yang pertama kepada ibu saya sendiri dan yang kedua kepada 1 orang teman mahasiswa jurusan pendidikan biologi. Kemudian untuk pengumpulan
pengumpulan datanya saya menggunakan teknik yang pertama, observasi, di mana observasi ini saya lakukan untuk mengetahui adanya pertumbuhan atau tidak dari hari pertama hingga hari ke-7 kepada alis yang diuji coba. Yang kedua, saya melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan proses bertanya kepada orang yang diuji coba. Dan yang ketiga, proses dokumentasi. Dokumentasi ini saya lakukan untuk nantinya membuktikan apakah adanya pengaruh minyak kemiri dari hari pertama hingga hari ke-7. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu studi literatur. Studi literatur ini saya lakukan untuk mencari tahu informasi terkait kandungan minyak kemiri, serta faktor apa saja yang menjadikan alis alami tipis. Dalam metode penelitian ini juga ada pun langkah-langkah untuk pembuatan minyak kemiri yang dilakukan oleh saya dalam percobaan selama 7 hari. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu ada wajan, spatula, ulekan, cobek, dan juga kemiri. Yang kedua, kupas kemiri menjadi belah dua, tujuannya untuk lebih matang dalam proses penyangraian. Yang ketiga, sangrai kemiri hingga berwarna kecoklatan. Yang keempat, ulek minyak kemiri hingga menjadi halus. Dan yang kelima, oleskan hasil dari ulekan yang telah halus kepada alis yang akan digunakan untuk uji coba. Supaya lebih jelas proses pembuatannya, simak video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, untuk pembuatan minyak kemiri bisa siapkan dulu alat dan bahan. Kemudian kupas kemiri menjadi 2 bagian agar pada proses sangrai ini cepat matang ya. Tandanya cepat matang, nanti kemirinya akan berwarna kecoklatan. Namun di sini saya terlalu besar apinya jadi agak gosong ya. Nah kemudian setelah itu langsung saja tumbuk minyak kemiri hingga menjadi halus dan nanti akan mengeluarkan minyak dari kemirinya. Nah ini dari tempatnya ada basah-basah itu minyaknya. Kemudian setelah halus, setelah keluar minyak, bisa langsung saja oleskan ke bagian alis yang ingin dipakai dengan minyak kemiri. Ini saya uji cobanya dilakukan kepada ibu saya. Dan juga kepada satu orang teman saya, mahasiswa pendidikan biologi, tetapi tidak ada dalam video ini. Oke, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman nih? Gampang kan cara pembuatan minyak kemirinya? Kalian juga bisa dicoba di rumah. Kita next pembahasan ya. Adapun hasil penelitian yang diuji coba kepada ibu saya selama 7 hari. Bisa dilihat di dalam gambar. Dari hari pertama hingga hari ke-7 tidak ada sama sekali perubahan dalam pertumbuhan alis ibu saya. Berbeda dengan hasil uji coba yang dilakukan kepada ibu saya, satu orang rekan teman mahasiswa pendidikan biologi ini mengalami perubahan alis di hari ke-6 dan juga di hari ke-7. Mengapa demikian? Berdasarkan faktor-faktor di atas, terdapat faktor yang dapat tumbuh menggunakan alternatif minyak kemiri, ada juga yang tidak dapat tumbuh, seperti faktor stres, faktor ketidakseimbangan hormon, faktor kekurangan gizi. Itu hanya masalah sementara dan alis dapat tumbuh dengan sendirinya atau dengan bantuan dengan minyak kemiri. Sementara faktor genetik ini sulit tumbuh, bahkan tidak bisa tumbuh menggunakan minyak kemiri. Nah, setelah dilakukan wawancara juga kepada ibu saya dan kepada satu orang teman mahasiswa pendidikan biologi, ternyata benar. Ibu saya ketipisan alisnya karena faktor genetik, jadi memang sulit tumbuh. Nah, sementara satu orang teman mahasiswa pendidikan biologi ini karena faktor stres. 2 bulan ke belakang katanya dia merasa stres dan banyak pikiran. Jadi kesimpulannya bahwa minyak kemiri ini memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan untuk menebalkan alis atau menumbuhkan rambut alis. Tetapi tidak semua orang bisa tumbuh alisnya karena menggunakan minyak kemiri. Mengapa demikian? Karena terdapat faktor penyebab yang menyebabkan alis mereka tipis itu berbeda-beda. Seperti faktor genetik atau pewarisan sifat, ini akan sulit tumbuh karena sudah keturunan atau dibawa sejak lahir. Biasanya sesuatu yang sudah menjadi keturunan itu atau dibawa dari lahir susah untuk diubah dengan cara alami. Kalaupun misalkan nanti
akan bisa tumbuh mungkin dalam proses dan waktu yang cukup lama. Terima kasih, semoga bermanfaat.